Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Fisika UNJ 2019 yang beranggotakan Fadia Fatasya Rahmatika, Erli Amada, Olivia Octaviara, dan Revi Putri Kamilia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi genetik. Penasaran apa aja sih yang harus dipelajari di materi genetik? Please keep on watching guys. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih materi genetik itu? Nah, materi genetik itu adalah suatu bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat dengan membawa informasi genetik yang dapat diturunkan kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom ini adalah badan penyimpan gen yang terletak di inti sel pada sel eukariotik yang terdiri atas asam nukleat dan protein. Pada sel prokariotik, kromosom ini merupakan kromosom tunggal yang letaknya tidak pada inti sel. Kromosom pada manusia berjumlah 46 kromosom yang terbagi menjadi dua, yaitu autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Autosom dilambangkan dengan A berjumlah 44 kromosom, sedangkan gonosom hanya berjumlah 2 kromosom, yaitu pada wanita XX dan pada pria XY. Bisa kita lihat di PPT bagian-bagian kromosom ini apa aja sih? Kromosom terdiri atas kromatid, sentromer atau penghubung antar kromatid, dan lengan kromosom ada lengan pendek dan lengan panjang. Next. Bentuk-bentuk kromosom. Bentuk-bentuk kromosom ini ada 4, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Pada gambar bisa kita lihat kalau telosentrik ini adalah kromosom yang sentromernya ada di ujung. Akrosentrik, sentromernya ini mendekati ujung namun tidak di ujung. Submetasentrik, sentromernya sudah mulai ke tengah namun belum membagi lengan kromosom menjadi 2 sama panjang. Sedangkan metasentrik, sentromernya ini ada di tengah-tengah dan membagi kromosom menjadi lengannya itu menjadi 2 sama panjang. Kromosom terbentuk dari DNA yang berkondensasi atau mengalami pemadatan yang melibatkan protein histon menjadi nukleosom. Nukleosom ini akhirnya memadat menjadi solenoid, solenoid memadat menjadi benang-benang kromatin, lalu kromatin ini memadat menjadi kromatid, dan terbentuklah kromosom yang terdiri atas 2 lengan kromatid. Next. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu gen. Sebelumnya kan kita udah membahas nih kalau kromosom itu adalah badan penyimpan gen. Jadi udah jelas dong kalau gen itu ada di dalam kromosom. Nah, gen sendiri itu adalah unit terkecil dari materi genetik. Dia bertugas untuk membawa informasi genetika dari satu individu kepada keturunan-keturunannya. Selain itu, gen juga bertugas untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, gen ini biasanya sih disimbolin dengan huruf. Kalau gen itu ada 2 sifat. Yang pertama dia bersifat dominan, yang kedua dia bersifat resesif. Maksudnya ada gen yang bersifat dominan, ada gen yang bersifat resesif. Nah, gen yang dominan itu biasanya dia disimbolin dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan gen yang bersifat resesif dia akan disimbolin dengan huruf yang huruf kecil, bukan huruf kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang letak gen. Gen sendiri dia berada di dalam kromosom, lebih tepatnya dia berada di dalam lokus atau kromomer pada kromonema. Nah, gen ini setiap satu gen itu dia membawa satu sifat hereditas, dan di dalam satu kromosom itu terdiri dari banyak banget gen. Itulah sebabnya kenapa tiap individu akan berbeda dengan individu yang lain, karena pasti satu individu itu akan berbeda kromosomnya dengan kromosom individu yang. Itulah mengapa walaupun kakak beradik itu satu orang tua, tapi mereka pasti punya banyak perbedaan karena kromosom antara si kakak pasti tidak mungkin sama dengan si adik, begitu. Next. Yang selanjutnya adalah DNA, deoksiribonucleic acid. DNA merupakan materi genetik yang menyimpan seluruh informasi genetik utama makhluk hidup dan merupakan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. DNA terletak di inti sel, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, sentriol, dan juga plastid. Penyusun utama dari DNA adalah gula deoksiribosa atau gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya.
Bentuk dari DNA adalah double helix atau tangga berpilin ganda yang terbentuk dari dua pita panjang yang arahnya berbeda, kemudian bergabung menjadi satu melalui ikatan hidrogen. Pita tersebut merupakan polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa atau gula deoksiribosa yang memiliki 5 atom C dan kehilangan 1 atom oksigennya. Yang kedua ada gugus fosfat terikat pada atom C nomor 5. Yang ketiga ada basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1. Basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Terdapat juga ikatan kimia rantai DNA. Yang pertama adalah ikatan fosfodiester, yang kedua adalah ikatan hidrogen, dan yang ketiga adalah ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen ada 4, yaitu deoksiadenosin monofosfat, yang kedua deoksiguanin monofosfat, yang ketiga deoksistidin monofosfat, dan yang keempat deoksistimidin monofosfat. Ciri-ciri dari DNA sendiri adalah hanya terdapat di dalam kromosom, berbentuk double helix, mengandung basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin, serta komponen gulanya adalah deoksiribosa. DNA juga memiliki sifat. Yang pertama adalah material kromosom, yang kedua adalah jumlah DNA konstan, yang ketiga panjangnya ribuan angstrom dan tebalnya 20 angstrom, yang keempat kandungan DNA bergantung dari sel atau jumlah kromosom, yang kelima DNA dapat mengalami denaturasi, yang keenam DNA mengalami replikasi, dan yang ketujuh DNA pada sel prokariotik adalah tunggal. Sifat dari DNA yang pertama adalah pewarisan sifat, yang kedua mengendalikan aktivitas sel, yang ketiga menjadi kumpulan unit informasi, yang keempat menyintesis molekul kimia lain, yang kelima menduplikasikan diri atau melakukan replikasi, dan yang keenam membentuk RNA untuk keberlangsungan proses genetik. Yang selanjutnya adalah replikasi DNA atau penduplikasian DNA. Replikasi memiliki 3 macam atau 3 model. Yang pertama adalah model konservatif, yaitu menghasilkan 2 rantai DNA baru hasil dari cetakan rantai DNA lama, namun DNA lama tidak berubah. Yang kedua adalah model semi-konservatif, yaitu menghasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing terdiri dari 1 rantai cetakan DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Yang ketiga adalah model dispersif, yaitu menghasilkan 2 rantai DNA baru terdiri dari molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling di setiap untaiannya. Proses replikasi DNA juga dibantu oleh beberapa enzim. Yang pertama adalah DNA helikase, yang kedua topoisomerase, yang ketiga RNA primase, yang keempat DNA polimerase ligase. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap replikasi DNA. Yang pertama adalah struktur double helix DNA melakukan pengurangan tegangan dengan bantuan enzim topoisomerase. Kemudian rantai ganda DNA dipisah menjadi rantai tunggal dengan bantuan enzim helikase. Setiap rantai tunggal tadi diikat dengan ikatan protein agar tidak bergabung lagi menjadi rantai ganda. Rantai tunggal tadi terbentuk menjadi 2 jenis, yaitu leading strand dan lagging strand.
Dan kemudian terjadi pembentukan RNA pendek atau primer dengan bantuan enzim primase. Dan kemudian terjadi pembentukan DNA baru oleh enzim DNA polimerase yang ditambah dengan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, primer yang terbentuk pada sepanjang rantai baru hanya satu. Sedangkan pada lagging strand, primer yang terbentuk pada sepanjang rantai baru lebih banyak. Kemudian DNA polimerase akan memperpanjang rantai untuk membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Pada fragmen DNA di lagging strand, terdapat celah-celah yang akan disambung kerja oleh enzim ligase. Tadi adalah proses atau tahap-tahap dari replikasi DNA. Selanjutnya adalah origin of replication, adalah tempat awal terjadinya replikasi DNA. Origin of replication atau biasa disingkat dengan ORI. ORI yang terbentuk pada sel eukariotik sangat banyak karena DNA eukariotik itu sangat panjang. Contohnya adalah sel-sel manusia. Sedangkan ORI yang terbentuk dari sel prokariotik dalam satu kali replikasi DNA hanya satu karena DNA prokariotik itu pendek. Contohnya adalah sel-sel pada bakteri. Selanjutnya ada RNA atau ribonucleic acid, yaitu asam nukleat rantai tunggal yang melakukan instruksi yang telah dikodekan oleh DNA dan terletak di inti sel, ribosom, dan sitoplasma. Next. RNA ini terdiri dari nukleotida yang tersusun atas yang pertama gula pentosa. Jika pada DNA gula pentosanya itu deoksiribosa, di RNA gula pentosanya adalah ribosa. Yang kedua ada gugus fosfat dan yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini tersusun atas purin dan pirimidin. Purinnya itu adenin dan guanin. Jika pada DNA pirimidinnya itu sitosin dan timin, pada RNA pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. RNA terdiri dari banyak nukleotida yang membentuk rantai polinukleotida, yaitu gabungan antara beberapa nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan kovalen fosfodiester antara gugus hidroksil OH pada C3 suatu nukleotida dengan gugus fosfat pada C5 dari nukleotida yang lain sehingga membentuk ikatan fosfodiester 3 aksen ke 5 aksen. Ada fakta penting juga kalau RNA ini nggak membentuk double helix karena dia terdiri atas satu untai aja. Next. Berdasarkan fungsinya, jenis RNA terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA atau biasa juga disebut RNA duta, RNAd. mRNA ini cuma ada 5% dari total RNA di dalam suatu sel, paling sedikit. Nah, sesuai dengan namanya, messenger RNA, yaitu RNA yang membawa pesan. Pesannya ini berupa informasi genetik dari DNA menuju ribosom untuk digunakan dalam sintesis protein. mRNA dikatakan polisistronik jika membawa informasi genetik lebih dari satu gen, biasanya pada prokariotik, dan bisa disebut monosistronik jika hanya membawa satu gen, informasi genetik dari satu gen, biasanya ini di eukariotik. Terdapat rangkaian kode 3 nukleotida atau triplet pada mRNA yang disebut kodon. Nah, yang nantinya tuh kodon ini bakal berpasangan sama antikodon di tRNA. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA. Ada 15% dari total RNA di dalam suatu sel. tRNA ini transfer berarti RNA yang membawa asam amino penyusun protein ke ribosom. Di ribosom nanti tRNA akan mengenali genetik urutan kode pada mRNA yang menentukan penambahan asam amino untuk pertumbuhan rantai peptida. Dan yang terakhir ada rRNA atau ribosomal RNA, yaitu RNA yang berfungsi sebagai penyusun ribosom bersama dengan protein. rRNA ini yang paling banyak, berjumlah 80% dari total RNA. Kenapa banyak? Karena ribosom juga banyak, dan rRNA ini kan penyusun ribosom. Jadi ribosom aja banyak, berarti RNA juga banyak. Next. Setelah kita membahas tentang RNA, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sintesis protein. Sintesis protein dibagi menjadi 2.
Yang pertama itu transkripsi dan yang kedua itu translasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Transkripsi adalah tahapan sintesis protein sebelum terjadinya translasi. Dia bertujuan untuk menghasilkan untai mRNA dengan menggunakan untai DNA sebagai cetakannya. Nah, di sini ada perbedaan antara untai DNA dengan untai RNA. Terdapat perbedaan di basa nitrogen. Basa nitrogen purin di DNA itu kan timin dan adenin. Nah, kalau di RNA basa nitrogen purinnya adalah adenin dan urasil. Seperti itu. Next. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau transkripsi ini menggunakan untai DNA sebagai cetakannya untuk menghasilkan mRNA. Nah, basa nitrogen di DNA akan menghasilkan pasangan di basa nitrogen RNA yang terbentuk. Sebelumnya basa nitrogen di DNA itu kan ada dua, purin dan pirimidin. Dan basa nitrogen purin ada dua juga, yaitu adenin dan timin. Sedangkan pirimidinnya adalah sitosin dan guanin. Sedangkan di RNA, basa nitrogen purinnya adalah adenin dan urasil. Dan basa pirimidinnya adalah sitosin dan guanin. Jadi, apabila di DNA basanya adalah adenin, maka hasil RNA yang ditranskrips adalah basa urasil. Dan apabila di DNA yang dibaca adalah basa sitosin, maka hasil yang didapatkan di RNA adalah basa guanin. Begitu juga sebaliknya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan transkripsi. Sebelumnya, transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Nah, inisiasi ini adalah tahapan pertama dimulainya transkripsi, yaitu saat enzim RNA polimerase menempel di untai DNA di wilayah yang disebut dengan promotor. Nah, enzim RNA polimerase juga akan membuka rantai double helixnya DNA dan memulai mentranskrip basa nitrogen yang ada di DNA untuk dijadikan mRNA. Lalu, tahapan yang kedua adalah elongasi atau tahapan pemanjangan. Tahapan pemanjangan ini dilakukan oleh RNA polimerase dengan mentranskrip basa nitrogen yang ada di DNA, dan juga dia akan menyusun uraian nukleotida RNA yang baru. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, basa nitrogen yang dihasilkan di RNA adalah pasangan dari basa nitrogen yang ada di DNA. Lalu tahapan yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini adalah pemutusan rantai RNA dari untayan DNA. Jadi saat enzim RNA polimerase sudah memasuki wilayah yang disebut dengan terminator, maka untayan RNA yang sudah terbentuk akan putus dari untai DNA. Sekian. Next. Nah, proses selanjutnya dalam sintesis protein yaitu ada translasi. Setelah transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom untuk melanjutkan ke tahap translasi. Nah, mRNA ini mengandung 3 basa nitrogen atau yang biasa disebut juga codon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi asam amino polipeptida atau protein yang terjadi di ribosom. Nah, dalam translasi ini ada lagi 3 tahapan, yaitu yang pertama, inisiasi atau penggabungan. Pada tahapan ini, ribosom subunit kecil akan terikat dengan mRNA yang akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. RNA transfer akan membawa asam amino metionin
dan terikat pada mRNA. Setelah RNA transfer ini terikat, maka ribosom subunit besar akan terikat dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Nah, tahap selanjutnya setelah inisiasi yaitu ada elongasi atau pemanjangan. Pada tahap ini, asam amino akan bertambah. Nah, asam amino yang baru ini akan membawa asam amino yang sebelumnya oleh RNA transfer. Nah, seterusnya ribosom akan berpindah dari berpindah secara relatif kodon demi kodon. Nah, tahap ketiga pada translasi ini atau tahap terakhir itu ada terminasi atau pemutusan. Pada tahapan ini, elongasi akan terus berlanjut sampai akhirnya mencapai codon stop. Setelah mencapai codon stop, ribosom akan mengakhiri proses translasi ini dengan terpisahnya asam amino polipeptida dari ribosom. Dan asam amino ini akan membentuk protein. Nah, dalam proses translasi ini, terkadang protein yang dihasilkan itu tidak cukup memiliki fungsi yang baik untuk bekerja dalam sel. Nah, maka dari itu ada yang diperlukannya modifikasi pasca translasi. Nah, modifikasi pasca translasi ini macamnya ada banyak. Yang biasanya asam amino itu dimodifikasi secara kimia, yaitu dengan tambahan gula dan lipid dan tambahan lainnya. Demikianlah pemaparan tentang materi genetik dimulai dari apa itu kromosom, gen, DNA, RNA, transkripsi, dan translasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.